datang di podcast Tomaril. Kita akan membahas sosok inspirasi dari Sumatera Utara, khususnya orang Batak Toba yang memberikan inspirasi kepada para masyarakat. Hari ini akan kita hadirkan, kita datangkan seorang aktivis pemulung, aktivis orang-orang pinggiran. Unik memang ini, tulang ini. Kita panggil dia, Bapak Saribu namanya. Sehat Pak? Ya siap untuk ini. Sehat. Nah, Hari ini dari mana aja? Hah? Hari ini dari mana aja Pak? kalau hari ini udah beberapa kasus kita tangani, pagi ini saja. Apa gini aja? Pagi ini saja. Tidak masuk telepon nanti orang. Hah? Telepon saya udah bisa simpan. Ya? Dan khusus untuk kita ini. Aman itu. Oke tulang, ini tulang menceritakan sosok ya kan. Sosok tulang ini kan cukup trending di media. Betul. Ya, sebagai ketua pemulung. Unik emang, ada juga ketua pemulung memang ya. Ya, ini gimana ceritanya tulang ini terjun dalam hal marginal ini? Membantu masyarakat pinggiran dalam hal kesulitan apa aja? Oke, kita coba ulas bagaimana dulu saya terjun mengadvokasi kaum marginal. Ya. Nah, kaum marginal ini orang-orang pinggiran. Iya, ya? orang pinggiran, pemulung yang dia berikan gitu kan, Ya. semua di situ ya. Pokoknya orang-orang miskin gitu. Ya, miskin, yang miskin. Iya, karena salah satunya saya dulu orangnya betul-betul miskin sekali ya. Dan saya berlatar belakang seorang keluarga pemulung dan Tulang pemulung juga. Betul. Lalu. Lalu saya lihat waktu saya memulung di lapangan, saya temukan teman-teman saya yang sama susahnya dengan saya. Tahun berapa tuh? Kalau nggak salah tahun 2013 barangkali. 2013 tulang memulung. Ya betul. Nah, lalu melihat 2013 yang lalu saya terus memulung dan pada waktu itu sambil saya memulung, sambil saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, saya lihat masih banyak teman-teman saya lebih susah dari saya. Artinya seperti umpamanya inilah ya, banyak teman-teman saya tidak mendapatkan program daripada pemerintah gitu. para pemulung itu. Iya betul. Bantuan dari pemerintah. Iya. Apa yang mereka dapat? Iya, salah satunya bantuan dari pemerintah yang paling real di masyarakat kita lihat ketika mereka sudah misalnya lahir di Kota Medan, besar di Kota Medan, menikah di Kota Medan, insya Allah bahkan meninggal pun di Kota Medan tidak punya data kependudukan. Meninggal pun Iya betul. Ini fakta loh. tidak punya kartu keluarga. Iya tidak punya KK dan KTP gitu. Administrasi pendidikan. Administrasi kependudukan. Itu Ya. yang tulang advokasi. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua apa rupanya? Yang kedua misalnya kalau misalnya saudara-saudara saya yang orang pinggiran, para pemulung tidak mampu berobat, ini saya advokasi. Ketika sasaran pemerintah tidak tepat kepada mereka, salah satunya ketika mereka sakit tidak mampu membawa ke rumah sakit karena tidak semua terakomodir Ada oleh BPJS. pemerintah. Ada BPJS kan? Nah, ada. Cuma tidak semuanya mereka gitu dipilih-pilih. Ada villa-villa daripada ya pemangku kepentingan lah, misalnya kepala lingkungan, kelurahan dan lain sebagainya, sehingga akses daripada pemerintah seperti BPJS KIS yang gratis itu Ya. tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Mereka tidak dapat. Betul. Lalu bentuklah wadah. Iya. Advokasilah mereka. Iya. Oh, jadi tulang ini sudah berapa banyak supaya mengadvokasi orang ini? Aduh, kalau dihitung secara matematika tidak terhitung lagi saya, karena saya tidak mampu mengadministrasikannya gitu. Iya. Karena setiap hari saya dampingi orang-orang pinggiran, ada 2, 3 sampai 5 orang per hari, bagaimana? Sementara saya tidak mengetahui bagaimana cara menyimpan data-datanya itu gitu. Ini maaf lah ya. Tulang masih pemulung. Kalau sekarang nggak lagi Nggak lagi. memulung lagi saya. Jadi mengadvokasi pemulung. Betul. Oh, oke. Nah, tulang tidak kerja sebagai pemulung, ya kan? Bagaimana tulang menghidupi? Ada anak tulang kan? Betul. Ada istri kan? Oke. Bagaimana tulang menghidupi mereka? Oke, dulu- Apakah tulang juga Iya. mengambil kesempurnaan dari advokasi? Oh tidak saya ambil kesempatan dari situ ya. Dulunya seperti ini ya. Pada waktu kami memulung bersama dengan istri di rumah, betul, kami sudah stop ya, jadi ceritanya. Pada waktu itu ada saya temukan waktu saya memulung ya, ada saya temukan mesin jahit. Itu saya perbaiki ya, saya servis. Kebetulan waktu masih gadis, istri di rumah pintar pula menjahit gitu dia. Ya, lalu mesin jahit tadi saya servis, belajar beliau menjahit. Yang mudah-mudahan sampai sekarang kita sudah terjun kepada menjahit gorden ibu di rumah gitu ya. Berarti tosin jahit itu tulang temukan. Iya. Bukan tulang ambil. Bukan, karena tim-tim dulu, bukan loh, ya. Karena Bukan bukan gini kalau dalam motornya kadang-kadang kan ada sistem 2 jari. bukan. Justru itu yang saya tantang sekarang. Oh ya. Itu saya tantang dulunya ya.
saya keburu tertekan oleh tuduhan-tuduhan fitnah seperti itu. Ketika saya membawa kodi ke belakang rumah orang, saya dituduh, lewat panako kan, nggak boleh masuk. Saya keburu sakitlah hati ini. Sementara kan tujuan kita, niat baik kita adalah bukan mau mencuri gitu kan. Mulai dari situlah saya perhitungkan, saya tidak mau lagi memulung ini. Lantas saya dirikanlah organisasi ini. Senja itu tulang kasir sama Iya. Nah, tulang sekarang mencari. Iya betul. Jualan juga. Betul. Oh, oke. Jadi tulang gini, pasti ada aja rintangan yang kita hadapi ketika kita mendampingi orang pinggiran ini. Kan tahu lah orang pinggiran ini kalau dilihat oleh orang-orang pejabat ini ada sebelah mata. Nah, rintangan ini gimana tulang bisa menghadapi para birokrat ini kan untuk bisa mendapat administrasi kependudukan. Sementara pun tulang juga tidak punya tarik juga di birokrat. Betul. Nah, gimana kesan yang itu gimana? Sebenarnya ini karena kemauan dan kemampuan sebenarnya. Karena keberanian dan lain sebagainya. Karena fakta. Jujurlah, kalau ada beberapa tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika saya mengadvokasi kaum marginal ya. Kadang-kadang saya keluar dari rumah bertemu dengan saudara-saudara saya advokasi, saya edukasi dan lain sebagainya. Tantangan yang pertama dari teman-teman sendiri ya. Yang kedua tantangan dari birokrasi ya. Misalnya dalam penerbitan administrasi kependudukan, jujurlah sampai hari ini belum tuntas masalah kependudukan saya tangani. Kenapa? Karena saya kerap dituduh oleh calo, oleh oknum-oknum, baik itu di kelurahan, kepala lingkungan, camat, dinas kependudukan sekali begitu dia. Saya kerap dituding calo, karena setiap hari saya bawa orang ke sana ke dinas kependudukan begitu dia. Malah tolong calo juga, calo surga. Hah? Betul, bukan hanya calo surga lagi. Ya? Dibayar oleh pahala. Iya. Karena memang ladang ibadah kita ini dunia ya. Jadi sempat berantem tuh. Bertengkar-tengkar. Sudah. Bukan hanya tengkar mulut lagi kan. Bahkan saya naik darah gitu kan di dinas kependudukan itu loh. Saya telak dituduh calo. Saya marah. Orang nggak pernah saya minta uang dari masyarakat. Yang boleh kalian tahu kan di media sosial pun kita sudah memberikan bantuan advokasi, bantuan uang juga, pendampingan kepada masyarakat. Bahkan materi itu saya korbankan. Dari mana mau saya cari orang itu? Coba jalan-jalan sekali-kali ke gang-gang daerah-daerah kemiskinan. Beli beras pun setengah kilo. Siapa nggak kasihan? Jangankan saya kasihan, setan saja pun kasihan beli orang miskin. Setan, gitu dia. Jadi kalau kesan yang paling sedih ulang tangan itu apa? Bisa ceritakan yang paling unik? Yang Paling sedih. Paling sedih sebenarnya yang kita tangani ketika seperti ini. Semua sedih sebenarnya. Tapi yang paling sedih ketika kita bicara administrasi kependudukan. Misalnya seperti ini kan, lahirnya di Medan, besar di Medan, ya kan? Menikah di Medan, insya Allah meninggalnya pun nanti di kota Medan. Tapi tak punya data dan kependudukan. Ini kan sangat-sangat bertolak belakang dengan program nawacita Jokowi gitu kan. Ya, program nawacita itu negara hadir ketika rakyat membutuhkan. Fakta hingga hari ini masih banyak data real di kantong saya. Masih banyak warga miskin belum punya data di kota Medan. Siapa yang mau membantu? Jadi kalau tulang ini dia mau bantu orang pinggiran dapat administrasi kependudukan supaya bisa melancarkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya, betul. Jadi tulang gini lah, ini mereka juga sama pribadi tulang juga ya. Ini kan operasional tulang ini kan mobile ya. Betul. Mobile, jauh dari sana, dari ujung ke ujung ya kan. Gimana ya operasional tulang? Percayalah ya, Bung Tommy. Sedangkan tuh burung di udara pun sengaja Tuhan pelihara. Itu bicara iman ya. Itu bicara iman. Ya? Apalagi saya sendiri. Meskipun saya bukan hamba Tuhan yang berkorban di mimpi, kita bukan burung ya kan? Ya, percayalah ya. Masih banyak ya saudara-saudara saya yang empati di media sosial melihat perjuangan saya sehingga mereka mengirimkan donasi-donasi kepada saya. Tolonglah Pak Upah Besar Ibu kan gitu kan. Saya tidak tega, kami tidak tega. Ini sedikit bantuan kami per bulannya membantu Bapak untuk mendampingi saudara-saudara kita yang kaum marginal. Mana tahu Bapak kehausan di jalan atau lapar di jalan, ini bantuan kami per bulan gitu kira-kira. Ya, adalah beberapa orang yang cukup untuk saya. Dan sebagian kita bagikan juga kepada kaum marginal sampai anak-anak pemulung itu kita sekolahkan. Tahun lalu kita sekolahkan ada 10 anak orang miskin kaum marginal berprestasi kita tamatkan sekolah.
Tapi sayang, hingga hari ini tidak bisa kita kuliahkan karena itu kemampuan saya. Anak sekolah ya? Iya, punya prestasi loh. Iya. Sering juga aku tengok di media sosialnya Tulang ini anak anak putus sekolah ya? Iya. Anak putus sekolah. Itu gimana Tulang? Masih banyak? Ya masih ada. Masih banyak kota Medan ini? Masih ada. Kalau di kota metropolitan Iya. seperti ini Iya. masih ada putus sekolah. Karena memang pemerintah ya nggak bisa kita salahkan karena terlalu apalagi masa sekarang ini kan kalau kita beritakan di media sosial di koran kalau apa yang saya ngomongkan mereka tidak mau dengar itu. Kenapa? Karena saya orang pinggiran. Siapa yang mau dengar orang pinggiran? Hah? Siapa ya jetil kali ini? Jelas tukang foto karena pada Tukang foto. Lang, kalau misalnya Tulang nggak berhasil mengadvokasi misalnya, gimana? Sedih atau gimana? intinya tidak ada yang tuntas permasalahan serangan. Itu ada itu. Gak ada yang tidak tuntas. Setidaknya tidak Dari tuntas. segi manapun, kalau saya ditolak, ada cara lain saya. Ada cara lain, ada cara lain Tuhan. Baru-baru ini kan di media kan anak gagal masuk SMP Ya. karena tidak terdaftar di kartu keluarga. Saya ditolak, dituduh calo dan sebagainya. Saya surati, pakai surat. Ternyata mereka jawab, tunggu juga. Lanjut lagi. Punya kakak juga kan setelah kita surati. Begitu dia kan. Jadi organisasi Tulang ini adalah sekarang ya yayasan peduli pemulung. Sudah ya. Ini anggotanya berapa lah? Kalau bicara anggota sebenarnya semua saudara saya pemulung ya. Bukan hanya pemulung, pokoknya PMKS itu adalah saudara saya. PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu adalah saudara saya. Bukan hanya pemulung, tukang beca. Karena kebetulan saya berlatar belakang pemulung, makanya kita buat yayasan ini yayasan peduli pemulung. Miskin. Ya, Miss Queen. Oke, apa dulu? Back. Minum dulu.